Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah pemrograman visual. Saya Uli Nuha Purwaningtyas dengan 3 digit NIM terakhir 175 dan rekan saya Rahul Ubaidillah dengan 3 digit NIM terakhir 179 ya Mas? 169. Oh, 169. Oke. Di video kali ini kami akan menjelaskan atau mendemokan aplikasi yang sudah kami buat, yaitu aplikasi kasir penjualan alat perkantoran untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah pemrograman visual. Dalam kali ini sudah muncul form login ya. Kami akan login sebagai superkasir terlebih dahulu, yang mana superkasir ini mempunyai kelebihan menambahkan user baru, atau misalkan ada kasir baru, pegawai baru bisa ditambahkan lewat level super kasir. Nah, di sini terdapat beberapa menu. Yang pertama, data barang, untuk mendata barang apa aja yang ada di penjualan aplikasi kasir penjualan ini. Selanjutnya ada menu penjualan, yaitu untuk menjual barang-barang ke pembeli. Selanjutnya ada menu pembelian. Menu pembelian ini gunanya untuk menyuplai atau menstok data barang. Nantinya yang berpengaruh itu di jumlah barang. Dia akan mempengaruhi bertambahnya stok yang ada di data barang. Namun di sini terdapat sedikit masalah, yaitu di combo box ID supplier dan juga pada jumlah barang itu belum bisa mengupdate atau mengganti stok terbaru ketika sudah melakukan pembelian atau penyetokan barang terbaru. Selanjutnya ada menu MCSP. Di sini untuk menambahkan, mengubah maupun menghapus data merek, data jenis, data supplier, dan juga data pembayaran yang isinya metode pembayaran. Nah, keempat data ini nanti digunakan di combo box pada tabel pembelian, penjualan, maupun data barang. Selanjutnya ada manage user. Nah, di sini pada manage user ini akun yang mempunyai level super kasir, dia bisa menambahkan user baru, yang mana barangkali nanti ada pegawai baru ataupun adminnya ganti, bisa ditambahkan lewat sini. Langsung dicoba aja Mas, data usernya ya. Oh ya, data barang dulu ya. Oke. Di sini sudah tersedia 6 barang dengan kode yang berbeda-beda, dan pastinya juga dengan harga yang berbeda-beda. Kami membedakan penjualan eceran dan juga penjualan lusin atau pak. Satu pak itu dari kode barangnya. Jadi kalau misalkan ingin beli barang eceran di toko kami, nantinya bisa menginputkan kode barang yang mana di situ menjual barang eceran. Perbedaannya ada pada satuannya. Oke, data barang sudah bertambah, yang tadinya cuma 6 sekarang ada 7. Sekarang kita ubah yang kode barang KB007. Nah, di sini juga di sebelah combo box kode merek, kode jenis terdapat keterangan mereknya agar tidak membingungkan usernya.
terubah harga beli dan harga jual. Oke, data sudah terubah. Lalu button kosongkan untuk mengosongkan jika tidak jadi mengubah. Dan kode barang akan otomatis kembali ke urutan sesuai dengan yang ada di database. Selanjutnya ke menu pembelian. ID pembelian di sini kami buat otomatis. Begitu juga dengan tanggal dan juga jamnya. Jamnya tidak real time ya. Di sini juga akan ada siapa kasir yang melakukan pembelian. Bisa memilih ID suppliernya juga. Metode pembayaran. Jadi ketika diinputkan kode barangnya, nama barang dan juga harganya nanti akan otomatis. Jadi si kasir ataupun super kasir hanya perlu menginputkan kode barang, jumlah barang, diskon, dan juga memilih ID suppliernya. Oke, sudah bisa melakukan pembelian. Selanjutnya penjualan. Konsepnya hampir sama dengan pembelian tadi, cuma bedanya di sini transaksi penjualan nantinya akan mengurangi stok yang ada di data barang, dan yang di pembelian tadi akan menambah atau bertambahnya stok di data barang. Ketika diklik cetak, nantinya akan mencetak struk. Ketika diklik simpan, nanti akan tersimpan ke database atau ke laporan, untuk laporan nanti. Ketika diklik kosongkan, maka semuanya akan terkosongkan kecuali yang ada di transaksi group box transaksi penjualan. Selanjutnya di laporan. Oke. Di sini bisa mengakses laporan per tanggal, per periode, per bulan maupun per tahun. Coba untuk laporan per tahun, per tanggal, Mas.
Ini laporan per tanggal hari ini. Nomor fakturnya tadi dua nomor penjualannya ada dua nomor faktur yang dilakukan oleh kasir yang super kasir yang bernama Rahul. Jadi di sini akan menyediakan informasi siapa kasir yang melakukan penjualan, nomor faktur, nama barang sesuai kode barang, lalu jumlah barang, diskon, dan juga totalnya. Selanjutnya kami mencoba untuk mengganti tanggal yang ada di textbox tanggal agar laporan bisa dilihat kecuali dari tanggal hari ini. Sekalian tahunnya ya Mas nanti dirubah biar bisa lihat berfungsi atau tidak. Kami coba mengganti tahun agar bisa dilihat laporannya per tahun. Data grid view di sini hanya untuk menampilkan barang-barang yang dibeli. Jadi penyimpanan sementara, bukan penyimpanan ke database-nya. Ini tadi yang dilakukan di tanggal 1 bulan 12. Selanjutnya kita buat tahun lalu 2023. Ini untuk per tahunnya, tahun 2023. Tadi kan sudah diganti tahunnya tahun 2023. Ketika kita mencari by tahun, maka laporannya akan muncul. Kita coba per bulan.
di sini tidak muncul ya, karena di bulan Oktober tidak ada transaksi. Begitu juga di tahun 2022 tidak muncul karena memang tidak ada. Coba di tahun 2023 apakah muncul? Muncul karena tadi ada settingan tanggalnya diganti di tahun 2023, makanya di sini muncul. Selanjutnya untuk laporan pembeliannya. Untuk laporan pembeliannya ini memang belum muncul ya Mas ya? Belum bisa. Belum bisa ya untuk laporan pembelian atau penyuplaian barang yang nantinya akan mempengaruhi stok di data barang, belum bisa. Karena tadi memang dari stok pembelian belum bisa mengupgrade stok yang ada di data barang. Untuk laporan data barangnya, ketika kita pengen melihat data barang apa aja yang ada di toko kami, di sini terdapat 7 barang, yang mana di situ ada barang yang sama tetapi satuannya berbeda. Jadi kami jelaskan tadi bahwasanya penjualan dari satuan dengan berbeda-beda satuan itu dibedakan oleh kode barang, yang nantinya pengaruh dari bertambahnya atau berkurangnya stok tidak akan tercampur jadi satu. Jadi untuk yang page sendiri, pack sendiri. Selanjutnya di manage MJSP. Di sini data-data yang ada di sini, data yang digunakan di combo box dari tabel lain. Kami buat seperti ini agar nantinya ketika ada merek baru atau jenis barang baru maupun data supplier baru, nanti bisa dimasukkan lewat menu manage MJSP ini, yang nantinya combo box yang ada di tabel penjualan, pembelian maupun data barang yang menggunakan data-data ini akan otomatis terupdate. Jadi kami buat berelasi data-data yang ada di sini, tabel database-nya berelasi dengan tabel data barang, tabel penjualan, dan juga tabel pembelian. Untuk yang berelasi dengan data barang yaitu data merek dan juga data jenis. Lalu untuk yang berelasi dengan penjualan dan pembelian, data supplier dan juga data pembayaran. Sudah ditambahkan, pencariannya juga sudah bisa. Di sini juga bertambah ya. Yang tadinya cuma kode mereknya cuma sampai 023, sekarang jadi 024. Yang tadinya sudah ditambahkan di manage MJSP. Oh ya, untuk pencariannya Mas, dicoba Mas. Pencariannya tadi belum. Di sini ketika kita mencari barang bisa berdasarkan kode barang, nama barang, merek ataupun jenisnya. Nah, ini berdasarkan merek. Berdasarkan nama.
Jadi pencariannya bisa berdasarkan kode barang, nama barang, merek maupun jenis dari barang tersebut. Selanjutnya dari semua menu tersebut sama ya, bisa mencari data yang kita inginkan. Selanjutnya kami akan mencoba untuk login sebagai kasir, yang mana ketika login sebagai kasir tidak bisa mengakses menu manage user, di sini sesuai dengan loginnya tadi ya, kasirnya bernama Ruby, yang mana dia levelnya sebagai kasir yang hanya bisa melakukan penjualan, pembelian, dan juga laporan. Data barang tadi tidak bisa ya Mas ya? Nah, Bisa. Hanya tidak bisa memanage MJSP dan juga memanage user. Fungsinya sama dari dari login sebagai level super kasir dan juga kasir sama ya, bisa diklik button-button yang ada. Hanya saja tadi minusnya di menu pembelian. Sedikit ada problem sehingga di laporan tidak muncul. Ada lagi Mas yang belum? nggak ada. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.